Racikan berita. Ada Pak Marwan, saya kira jadi beban berat ini Pak Marwan untuk menyingkirkan ini tadi. Tapi satu hal saya selipkan pertanyaan, nanti mungkin kalau bisa masuk ke situ. Yang jelas masih gantung hasil dari DPR kemarin. Dan berharap untuk Sri Mulyani dipanggil, tapi mereka juga nggak jelas mau kapan, sebulan, 2 bulan, walaupun disebutkan beberapa anggota DPR, ya besok misalnya gitu. Ya, Lagi, tapi kan belum jelas. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani supaya tidak terkesan mendatar aja. Nah itu selipan pertanyaan karena meletakkannya di mana? Saya kira Pak Dr. Mara Berdua. Ya, terima kasih. Pemimpin kita ini semakin berkibar nih. Ya, acara. Dikerjain sama Pak itu berdua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ini, silakan kedua. Ya, jadi saya coba terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita ya. Pertama, supaya kita fokus bahwa ini ada korupsi besar. Jadi jangan terkaitkan dengan masalah dasar hukum atau coba digiring ke masalah-masalah yang sifatnya itu justru bisa melemahkan penuntasan kasus besar ini. Karena tadi Pak Antoni sudah sebutkan, jadi kita bukan bicara sekedar 350 triliun atau 349,8 ya. Jadi dibulatkan jadi 350 triliun. Ditambah lagi 180 triliun yang terkait dengan emas, dan itu saya kira waktu acara kemarin kita dengar penjelasannya dari Pak Ivan. Itu sangat clear ya, bahwa itu juga korupsi gitu. Jadi jumlahnya berapa? 530 triliun. Jadi mari masyarakat kita himbau untuk fokus ke masalah ini. Soal dasar hukum, soal sikap anggota DPR dan sebagainya, kita anggap bunga-bunga saja dan jangan sampai kita tergiring untuk justru tidak fokus. Ya, mari fokus. Yang kedua, dengan begitu kita harus jadikan data. Ya, poin kedua yang kita harus catat adalah data dari Pak Mahfud itu sebagai dasar untuk menjadi pegangan masyarakat menuntut, terutama itu pemerintah, kemudian yang kedua itu DPR, supaya ini dituntaskan dan juga ke Pak Jokowi ya, terutama penanggung jawabnya itu. Jadi kita jadikan data Pak Mahfud ditambah penjelasan dari Ketua PPATK Pak Ivan di DPR kemarin tanggal 29 Maret sebagai dasar bahwa nilai korupsinya itu adalah 530 triliun. Poin ketiga, kita harus menyikapi bahwa yang namanya Kementerian Keuangan ya, di sana itu ada Ditjen Pajak, ada Ditjen Bea Cukai, dengan SMI ini satu paket untuk menjadi penanggung jawab. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oh ini Bu Sri Mulyani karena coba untuk dilindungi lalu disebut dia tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya dari anak buahnya. Kita mau ini satu paket ya, bahwa yang namanya Kementerian Keuangan Sri Mulyani ini kita tuntut untuk bertanggung jawab, dan kalau diteruskan lagi ke atasnya itu adalah Pak Jokowi sebagai penanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti kita terkecoh bahwa Pak Mahfud terkesan juga ingin melindungi Bu Sri Mulyani, bahwa mungkin saja katanya kemungkinan besar dengan data yang berbeda tadi itu laporan PPATK itu tidak sampai ke Bu Sri Mulyani, sehingga dengan begitu dianggap bahwa Sri Mulyani bisa bebas, sementara masalah 530 triliun ini tidak jelas ujungnya. Kita mau di satu paket. Ya, kita baca misalnya
kalau bicara tentang keterangan Pak Mahfud, ya, dari 3 kelompok dalam LHA, ya, di DPR kemarin itu disebutkan tentang setiap poin itu dari 3 itu. Yang pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Ya, itu nilainya adalah 35,54 triliun. Ya. Jadi transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kemudian poin kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain. Jadi bedanya sih ada pihak lain, tapi ada Kemenq-nya. Ini berapa nilainya? 53,82 triliun. Kemudian poin ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenq. Ya. Sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenq. Ini nilainya 260,53 triliun. Jadi total yang ini yang disebut sebagai 349,97 triliun, dan di sini disebutkan tentang jumlah ASN yang terlibat di Kemenq itu 491. Jadi dari 3 item itu, 3-tiganya ada Kemenq-nya. Ya, jadi jangan juga kita dikecoh, dibohongi oleh SMI pada presentasi 27 Maret itu menyebutkan yang melibatkan pegawai di Kemenq itu hanya 3,3 triliun. Ya, jadi jangan coba untuk meloloskan diri bahwa kalau urusannya dengan Kemenq itu hanya 3,3. Inilah yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Jadi kalau kita bilang apakah kita tanya apakah SMI berbohong, ya terserah kita mau berpegang kepada prinsip dugaan tidak bersalah, tapi bahwa paketnya adalah Kemenq dan SMI, maka tanggung jawabnya itu tetap ada di kepalanya siapa di Kemenq itu, SMI. Lalu bosnya siapa? Itu ada Joko Widodo. Jadi dua-duanya tanggung jawab, dan nilainya itu bukan sekedar 3,3 yang disebutkan oleh Sri Mulyani, tapi adalah 530 triliun. Ya, itulah yang harusnya menjadi pegangan kita. Dan ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ini satu paket, ya. Lalu ada penanggung jawabnya. Poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara bahwa di sana banyak uang dan di sana potensi ada moral hazard yang akan terjadi, itu bisa didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu sangat rendah, ya, terutama setelah Pak Jokowi jadi presiden dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Bahwa waktu Pak SBY itu tax ratio kita masih 11,3% terhadap PDB, maka setelah Pak Jokowi itu rata-ratanya hanya 9,5%. Ya, itu sangat signifikan itu. Tadi Pak Antoni bilang kalau naik 1% saja, itu sudah berapa puluh atau ratus triliun. Jadi kalau turun dari 11,3 di era Pak SBY 5 tahun terakhir, ya, artinya itu dari 2009 sampai 2014 sampai 2009 sampai 2014. Nah, Pak Jokowi itu kita hitung dari 2015 sampai terakhir ini 7 tahun. Kalau 5 tahun terakhir Pak SBY itu 11,3 turun ke 9,5, artinya memang moral kita bicara soal pajak itu sudah sangat nyata, ya. Dengan begitu, maka kita semakin yakin bahwa memang kalau turun karena ada dugaan korupsi di sektor penerimaan keuangan negara kita yang utama itu datangnya dari pajak dan bea cukai atau pajak lah istilahnya itu, maka itu memang tidak terbantahkan ada sesuatu. Ini
hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dugaan korupsi itu didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu semakin menurun. Nah, lalu poin kelima yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini melibatkan oligarki. Kalau sudah oligarki itu bicara tentang bukan saja praktek waktu pajak itu akan dihitung lalu dipungut oleh negara, tapi oligarki berperan sejak menyusun kebijakan, membuat aturan, undang-undang dan aturan. Dan itu melibatkan juga eksekutif yang kepalanya itu adalah namanya Presiden Joko Widodo. Peran oligarki untuk membuat bagaimana penerimaan negara itu semakin menciut, fakta tadi sudah disebutkan, dan Pak Antoni juga saya kira sudah menyampaikan tadi, dan sudah banyak juga menyampaikan bagaimana objek pajak itu bisa bernegosiasi untuk nanti dengan begitu yang didapat negara itu sangat minim, tapi yang menikmati itu adalah oligarki bersama orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan. Ini yang saya kira harus kita ingatkan, bahwa oligarki bisa saja menjadikan Sri Mulyani itu sebagai perisai. Ini ada nih menteri terbaik dunia misalnya, ada orang bersih, sehingga tidak mungkin ada masalah pajak, ada kebohongan, ada moral hazard di sektor pajak misalnya. Karena menterinya sudah dapat nama, orang baik ini, orang kredibel ini. Nah, disinilah oligarki berlindung. Nah, sementara mungkin saja ya Sri Mulyani menikmati, dia mungkin tidak menerima dari masalah tadi, tapi dari sektor lain bisa saja Sri Mulyani itu mendapat kenikmatan, ya minimal dia dapat jabatan dan juga dapat link dengan Bank Dunia kah, IMF kah, yang memberi kredit ke pemerintah lah dan sebagainya. Jadi bisa saja tidak langsung, tapi yang jelas oligarki itu terlibat membuat penerimaan negara semakin rendah, tapi oligarki juga bisa saja menjadikan Sri Mulyani sebagai perisai, tapi di sisi lain Sri Mulyani ini mendapat keuntungan dalam tanda petik, apakah itu material atau sifatnya itu hal-hal lain yang non material. Nah, dengan begitu sebetulnya kita poin ketujuhnya, poin keenamnya kita ingin mengingatkan bahwa yang namanya Sri Mulyani itu jangan kita biarkan untuk terus berkiprah, ya. Tapi lalu karena di awal itu waktu Pak Mahfud presentasi kan sudah pasang perisai ya bahwa dia percaya hubungan baik macam-macam selama di kabinet, ya. Tapi lalu dia menyatakan yang salah bawahannya. Jangan seperti itu. Kalau memang Sri Mulyani itu harus bertanggung jawab dan memang harus dicari ini keterlibatannya, Pak Mahfud jangan pakai basa-basi gitu. Ya harus fokus Pak Jokowi juga. Tapi kalau Pak Jokowi juga berperan bersama oligarki itu, maka Pak Jokowinya juga ini harus kita tuntut. Nah, karena itu poin terakhirnya adalah kita seperti pernah kami usulkan tanggal 17 Maret yang lalu, kita menyatakan ya di acara webinar 17 Maret yang lalu supaya DPR membentuk pansus. Nah, kemarin kan cukup banyak itu. Tapi kan kita tidak melihat kesimpulan rapat itu apa kemarin. Memang sampai malam. Tapi kan harusnya ini hari ini sudah ada nih kesimpulan bahwa DPR akan segera membentuk pansus. Nah, ini belum jelas kapan ini. Ya, jangan-jangan hanya retorika. Nah, kita minta ini segera bentuk pansus dalam waktu misalnya seminggu ini kita tuntut supaya pansus, saya tadi usulkan namanya itu kira-kira pansus dugaan korupsi Kementerian Keuangan, ya.
Karena memang melibatkan seperti slide-nya Pak Mahfud itu kan semuanya melibatkan Kementerian Keuangan. Memang ada, pasti ada objek pajaknya justru yang jadi masalah juga yang ada di oligarki. Jadi kita minta supaya segera dibentuk pansus. Nah, sejalan dengan itu, poin paling akhir adalah jangan sampai ada barter kasus. Ya, karena kita lihat retorika dari fraksi-fraksi di DPR kemarin itu kan berbeda-beda, meskipun belakangan setuju dengan Pak Mahfud, tapi awal-awalnya kan seperti apa, dan ada satu fraksi yang memang ada keterlibatan dengan Sri Mulyani waktu Pak SBY misalnya. Jangan sampai ini ada pansus tapi ujungnya tidak jelas, sama seperti pansus Bank Senturi, bikin pansus tapi ujungnya tidak jelas. Ini juga kita khawatirkan seperti itu, bentuk pansus tapi nanti dengan begitu koruptornya tidak ditangkap, Sri Mulyani tetap berkibar, ya, menjadi orang bersih, ya, menjadi perisai oligarki untuk menjalankan agenda-agendanya. Nah, kita tidak mau itu. Jangan ada barter kasus, jangan mendorong pansus, tapi dengan begitu nanti kasus-kasus yang mereka alami di fraksinya, di partainya itu bisa terlindungi dengan adanya pansus atau temuan dari pansus terkait dengan korupsi, dugaan korupsi di Kementerian Keuangan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Udah masih jalan, Pak. Sebentar, satu pertanyaan, Pak. Ini apa berat-berat semua nih yang dari Pak dan saya kira sudah melakukan rekomendasi ya. Nanti mungkin saya ada satu pertanyaan yang sama dari Pak Marwan dengan Pak Antoni. Pertama masalah nampaknya kan semua keruwetan ini sumbernya ini rusutnya ini kan ada di Menteri Keuangan. Karena baik di pajak ataupun di bea cukai ataupun di keuangan sendiri semua itu nampaknya kan ada pada dia. Dan sedangkan tidak menjalankan apa yang mesti dia lakukan. Nah, melihat seperti ini dikhawatirkan katakanlah kemudian dengan kosongan beberapa hari itu kemudian untuk menjadi menghilangkan apa namanya bukti-bukti dan lain sebagainya. Mana yang terbagus? Karena memang mau dipanggil kan Sri Mulyani. Mana yang terbagus? Beliau sebaiknya segera diproses atau malah justru segera diberhentikan supaya tidak bisa menghilangkan fakta-fakta gitu. Iya. Ini agak susah karena tadi kita harus melihat juga sebagai asas praduga tidak bersalah juga. Jadi artinya pada saat ini kan bahwa Mahfud mengatakan dia sangat mempercayai Sri Mulyani, tetapi tidak ada akses terhadap anak buahnya kan gitu kan. Nah itu kita harus hargai juga. Jadi harus diusut tuntas bahwa menghilangkan barang bukti ini agak susah karena ini sumbernya dari PPATK. Dan itu ada semua dan itu sudah disebar semuanya. Jadi artinya bukan hanya Kementerian Keuangan saja yang mendapatkan data itu, tapi APH yang lain juga sudah mendapatkan. Ya, dan yang penting adalah ada di Kemenko, di Menko ya, di Pak Mahfud juga ada di PPATK. Jadi saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting adalah ya harus diusut tuntas. Kalau saya pansus boleh saja dan kita dorong, tetapi itu harus paralel dengan penegakan hukum gitu. Karena seperti waktu itu juga Bank Senturi itu kan sebetulnya paralel juga, ada pansus lalu juga ada penegakan hukum di mana bahwa ada juga yang bersalah dari pihak bank dan sebagainya juga dihukum kan gitu. Nah ini juga harus dilakukan begitu secepatnya. Mungkin mengenai nama pansus kalau tadi ya sekilas itu aja mungkin dulu ada Bulog Gate mungkin ini Kemenq Gate aja betul Kemenq Gate atau mungkin jangan SMI Gate Kemenq Gate aja nah itu saya rasa itu lebih langsung aja menokok gitu langsung jelas itu titiknya di siapa gitu. Ya, saya rasa itu Terakhir, ya. Apa poin terpenting andai kata dalam 1 Juli ini Mulyani dipanggil ke DPR pada dia.
rasa pertanyaan itu saya rasa sudah terungkap semua ya. Jadi data-data dan sebagainya sudah terungkap. Ya tinggal kita rekonsiliasi saja. Kalau dia bilang 3,3 triliun, bagaimana kalau dimasukkan korporasi yang terkait gitu. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa jangan sampai permasalahan ini dikecilkan, atau istilah saya permasalahannya di korupsi juga, yaitu dengan bahwa ini mengecilkan seolah-olah pegawai Kementerian Keuangan. Karena apa? Proksinya tadi TPPU adalah mengatakan proksi gitu. Lalu ada satu misalnya ini dari penjelasan Sri Mulyani ya, pada saat itu ada pegawainya dilihat, ini ada gak ya keterkaitan dengan si wajib pajak itu? Dia minta katanya dari wajib pajak perusahaan, dia minta, oh tidak ada transfer kepada pegawainya, pegawai Kementerian Keuangan. Jadi dianggapnya itu tidak bersalah. Lah, TPPU pakai transfer begitu, ini gimana? Jadi makanya saya bilang tadi, Sri Mulyani itu tidak kompeten untuk itu. Sudah pasti semuanya adalah cash gitu kan. Seperti Amin Prayitno, terimanya apa? Apa dia terima transfer? Gayus apa terima transfer? Kan enggak semuanya OTT semua. Pajak itu semuanya, yang korupsi pajak, dapat ditangkapnya oleh KPK itu karena OTT. Jadi penyidikan kepada itu lalu minta bukti transfer, ada gak transfer ke pegawai Kementerian Keuangan, itu kan hanya ilusi saja. Nah itulah, terus dia bilang bahwa ini tidak terlibat, hukumannya hanya disiplin aja gitu. Nah itu harus dibongkar lagi, dan ada yang menerima semacam gratifikasi dari perusahaan yang lainnya gitu. Ya ini kan tinggal tukar-tukaran saja dari perusahaan ini. Saya periksa perusahaan ini tapi dapat gravitasinya dari perusahaan yang lain gitu. Kan ini jadi berarti disiplin hukuman disiplin gitu. Jadi saya rasa Kementerian Keuangan sudah tidak berkompeten untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal ini gitu. Saya rasa ya kalau kita diserahkan kita lebih kompeten. Berkaitan dengan laporan Marlon yang ada perusahaan bodong yang menurut penjelasan Pak Edi tadi, itu secara hukum apa yang harus segera dilakukan kalau memang betul-betul itu ternyata bodong dan terjadi katakanlah pencucian uang atau apalah korupsi begitu? Ini pertama adalah perusahaan bodong ini adalah penipuan. Tentu saja ini tindak pidana penipuan, dan nggak hanya begitu, ini banyak tuh korbannya gitu. Salah satu Burtok Antoni itu adalah korbannya gitu, dan bukan hanya segitu lagi, ya itu udah sampai triliunan juga gitu. Dan ini harus diusut, dan ini kalau itu ya dia harus juga melaporkan kepada polisi, apalagi dia sudah ngecek ya bahwa di situ tidak ada Kemenkumham, lalu tidak ada NPWP, sudah pasti itu harus dilaporkan kan, polisi sudah harus turun tangan. Laporkan aja pada saat ini ke Menko Polhukam, sekalian biar Menko menggerakkan semuanya gitu kan. Menko spesialis untuk penipuan, korupsi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Prof. Oke. Ya, kami mau melanjutkan sama Pak Marwan dulu. Terima kasih. Mohon maaf, harus jalan dulu. Ya, baik. Ya, oke. Ayo, mari ketemu. Terima kasih. Sukses selalu. Ya. Baik, Pak Marwan. Nampaknya yang perlu digambarkan karena masyarakat ini kan senang sekali dengan ada pertemuan kemarin. Ya. Di antara Pak Mahfud dengan DPR, orang memperkirakan pertemuan ini akan kompak, kemudian mengkerucut DPR sekali menerima info-info dari Pak Mahfud, kemudian akan mengejar terus kepada Sri Mulyani. Ternyata dugaan kita salah semua gitu. Salah semua, justru yang diserbu adalah Pak Mahfud. Seolah-olah menyalahi prosedur, mengapa harus melakukan ke umum, tidak ada kewenangan dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua, dikhawatirkan jangan-jangan banyak sebagian anggota DPR yang jadi pasif terhadap masalah ini, sehingga semacam kebakarannya. Dua hal itu gimana Pak? Ya, saya memang tidak yakin, terutama Sri Mulyani dan juga dengan DPR, karena tadi sudah saya sampaikan, saya jadikan atau kita jadikan informasi dari PPATK dan Pak Mahfud sebagai dasar
bahwa nilai dugaan korupsinya, dugaan pencucian uangnya itu 530 triliun. Itu harus jadi dasar. Bahwa kalau ada oligarki yang memang sangat berkepentingan supaya ini tidak dibongkar, di satu sisi kemudian praktek-prakteknya itu bisa berlanjut ke depan di sisi lain, maka mereka berkepentingan untuk itu. Ya, nah, di mana oligarki bermain? Ya, minimal di pegawai atau ASN yang ada di Kementerian Keuangan, kemudian oknum-oknum yang ada di partai-partai. Apalagi oligarki itu ada beberapa yang punya partai sendiri gitu, atau membiayai partai. Jadi kalau ada suara berbeda seperti itu, maka kita tidak perlu heran, karena oligarki itu sangat dominan, terutama juga di partai, juga di pemerintahan. Ya, kita pernah ungkap misalnya bagaimana bisa putra presiden dalam waktu singkat punya perusahaan lebih dari 70, lalu beli misalnya Persis Solo misalnya. Di sana ternyata ada peran oligarki. Jadi oligarki ini sangat berperan untuk menentukan hitam putihnya DPR, putihnya pemerintahan. Nah, jadi karena itu, kalau ada sikap seperti kemarin di DPR, saya ulang lagi, tidak perlu kita herankan, tapi pada saat yang bersamaan, mari kita sama-sama terus menggugat, menuntut supaya dituntaskan, bahwa memang tadi saya setuju dengan Pak Antoni, untuk supaya yang namanya APH, aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung ini harus segera bertindak. Kalau perlu didukung oleh KPK, ya KPK jangan hanya bicara soal OTT 1-2 miliar atau berapa 10 miliar, tapi yang ini 350 triliun ini gitu. Maka kita harapkan ada sinergi dari siapa saja, terutama motornya itu Kejaksaan Agung, tapi ada KPK di sana, ada Polri di sana, untuk bagaimana ini bisa tuntas. Dan rakyat harus terus bersuara. Jangan terkecoh, jangan pernah terkecoh. Karena oligarki bekerja, seperti tadi pertanyaan Om Lim, saya kira memang kalau seperti itulah sikap DPR, maka kita tidak perlu heran. Dan maka tadi saya di awal sudah menyampaikan, kesimpulannya itu apa? Kita berharap sebetulnya meskipun sampai malam, hari ini kita dapat tuh apa risalah hasil RDPU kemarin untuk bisa menjadi pegangan rakyat. Kalau sekian banyak fraksi menyatakan atau anggota menyatakan perlu bentuk pansus, ada nggak sih kesimpulan bahwa pansus itu akan segera dibentuk? Ya kan? Terus yang kedua, kapan itu yang namanya SMI Sri Mulyani itu akan datang ke DPR? Karena apa? Karena yang saya lihat orang ribut ini ratusan triliun, rakyat menggugat si Alun itu, Red itu Rafael Alun Triambodo. Red sama juga dengan tikus. Ya. Ini kalau bicara korupsi itu orang bicara tikus sudah biasa. Ya, tapi kita tidak pernah mendengar apa tindak lanjut hukum terhadap Red misalnya. Lalu yang kedua, kita mencatat yang disibukkan oleh Sri Mulyani adalah bagaimana melindungi dan menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya Kementerian Keuangan itu tidak banyak terlibat, tidak banyak diduga terlibat korupsi, karena yang menyangkut ASN di Kementerian Keuangan itu hanya 3,3 triliun. Ya, berapa itu dari 530 triliun tadi misalnya. Nah, di sini kita juga dia terbaik, kredibel, tapi kalau sikapnya seperti itu tidak mendukung pemberantasan korupsi di tengah penderitaan rakyat yang miskin sekian puluh juta orang, hutang negara di atas 7.500 triliun, maka dia juga bermasalah. Dia sangat-sangat bermasalah. Kenapa sibuk mengurusi ASN lalu mengecilkan dugaan korupsi yang orang sudah bicara ratus, dia cuma bicara 3,3 triliun.
Seperti itu. Ini harus kita ingatkan kepada rakyat. Dan kita tidak bicara fitnah, kita bicara ada fakta. Dia bicara, tapi justru fokusnya hanya melindungi. Pura-pura nangis misalnya di depan publik. Tapi mana tindakan hukum terhadap Red tadi misalnya? Kenapa cuma bicara 3,3 padahal semua 3 item besar yang disebutkan Pak Mahfud itu melibatkan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Ya, kita tahu bahwa korupsi dalam hal ini, apalagi pencucian seperti itu, kan tidak bisa dilakukan sendiri, pasti dengan grup atau kelompok. Gitu ya. Nah, lantas ini faktanya tikusnya kan sudah ada, ya. Karena tidak bisa mungkin membuktikan bagaimana punya uang sebanyak itu dari dia seorang pegawai seperti itu. Nah, artinya kalau tadi itu grup, yang lain itu kan belum apa saja sebenarnya. Ya. Kayak gitu menurut Pak Marwan bisa nggak kita lakukan usulan sebagaimana orang mau masuk pegawai itu kan harus dicek kekayaannya. Nah kalau sekarang kemudian diperiksa semacam pembuktian terbalik ya. Misalnya tadi dari beberapa orang 300 berapa sekian orang yang sudah dilaporkan, kemudian dilakukan dilakukan pembuktian terbalik bahwa berapa kekayaan seorang walaupun itu masih banyak yang sudah bisa disembunyikan. Misalnya orang punya kekayaan sampai katakanlah ratusan triliun itu. Nah, kemudian dibuktikan keuangan itu dengan orang-orang yang sudah itu memungkinkan nggak seperti kayak gitu diusulkan? Ya, saya kira memang kemarin orang sudah bicara tentang undang-undang baru, ya, kemudian pembuktian terbalik tadi, dan diusulkan juga supaya segera Presiden itu menerbitkan Perpu, karena kalau bicara undang-undang itu bisa memakan waktu lama. Nah, kita sebetulnya berharap supaya kalau memang Pak Jokowi serius dan tidak hipokrit menyatakan ingin memberantas korupsi, salah satu yang kita tuntut, buktikan kalau Anda tidak hipokrit dengan menerbitkan Perpu. Tidak perlu menunggu bikin undang-undang. Itu satu hal yang saya kira sangat mendesak. Buktikanlah bahwa ini masalah besar negara, nilai korupsinya dibanding misalnya Senturi itu hanya di bawah 10 triliun, hanya 6,7 triliun, ini 530 triliun. Maka ini sudah kondisi yang memaksa untuk Presiden bisa menerbitkan Perpu kaitannya supaya ini bisa diungkap. Jadi memang kemarin sudah disebutkan juga salah satu itu menyatakan segeralah terbitkan Perpu. Tapi paralel seandainya mau bikin undang-undang kilat, ya seperti IKN itu kan hanya 40 hari jadi itu undang-undang. Ya. Minerba itu yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020 merubah dari Nomor 4 2009 itu selesai 3 bulan. Ya, karena apa? Di sana ada kepentingan oligarki. Nah, di sini kalau memang niat untuk kepentingan orang banyak, maka sebetulnya undang-undang tadi juga bisa segera dibuat misalnya dalam waktu 2-3 bulan. Tapi yang ada justru saya khawatir bagaimana supaya ini tidak terbit. Undang-undang ini tidak terbit. Partai-partai itu dihambat untuk segera menuntaskan undang-undang yang dibutuhkan itu. Nah, sebaliknya, kalau tidak hipokrit, oke, undang-undang susah, banyak oligarki terlibat menghambat supaya itu undang-undang tidak jadi. Tapi Presiden bisa terbitkan Perpu kalau memang punya niat yang serius untuk memberantas korupsi. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya data-data intelijen yang dipegang oleh PPATK itu kan bisa menjadi dasar, ya. Tidak perlu nunggu undang-undang untuk misalnya menangkap Red. Red ini hanya eselon 3. Lalu yang lain eselon 2 atau yang di atas Red ini siapa? Ini kan bisa juga dikejar gitu. Dengan siapa? Oleh siapa? Oleh Kejaksaan Agung didukung oleh Polri dan juga KPK. Saya kira begitu, Pak. Jadi kita minta ini paralel. Ada pembentukan undang-undang, ada penerbitan Perpu, tapi ada juga penegakan hukum oleh APH
yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di belakangnya itu ada Kapolri dan juga ada Ketua KPK. KPK kita ingatkan jangan cuma OTT urusan 10 atau orde miliar di kepala-kepala daerah, sementara ini 530 triliun menyangkut keuangan negara yang kita bisa catat prestasi dari pemerintahan Jokowi ini punya tax ratio hanya 9,5% dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Jadi walaupun bukan OTT, nilai ini secara saintifik kan sebenarnya mudah sekali untuk Ya, ditelusuri. ditelusuri ya. Ya, ya, kalau memang niat gitu. Jadi sekarang ini kan kita berhadapan, kita bicara tentang bagaimana ini sebetulnya kalau mau bisa dituntaskan, tapi kalau ada kepentingan untuk dihambat, nah inilah yang menjadi urusan rakyat sekarang ini. Ya, kita punya DPR, kita punya pemerintah, kita punya APH, ya, tapi mereka seolah-olah ini tidak serius, tidak ingin menuntaskan. Hanya rakyat yang mau, karena rakyat sudah jadi korban. Maka rakyat mari sama-sama kita lawan ini komplotan yang ingin justru tidak menuntaskan ya. Kita harap Pak Mahfud ini jangan juga nanti berubah di tengah jalan. Dia harus di garis depan supaya rakyat terus mendukung. Ya, kita harap PPATK Pak Mahfud terus konsisten, jangan sampai berubah di tengah jalan karena fakta yang dikumpulkan oleh PPATK itu sudah sangat meyakinkan kita. Ini yang dikhawatirkan Pak. Artinya ada pembahasan secara lengkap di DPR, mestinya mengkerucut, tetapi justru malah makin kabur. Kemana-mana. Ada nggak Pak Marwan contoh seperti kayak Indonesia ini di negeri lain sih sebenarnya? Ya, kalau itu kita bisa lihat dari indeks korupsi masing-masing negara ya. Oh iya iya. Ya, dan kita bisa lihat kita memang tapi turun. Kalau dibanding 2 tahun sebelumnya di posisi 90-an, kita turun ke 100-an gitu. Turun sebetulnya selama Pak Jokowi ini indeks korupsi kita itu turun. Ya, ya. Artinya semakin rusak nih, semakin banyak yang korupsi gitu. Ya kan? Nah, memang tadi ya, kalau ada anak presiden punya 70 perusahaan ini dari mana saja ini? Siapa yang ngasih? Apakah ini tidak dianggap sebagai gratifikasi kalau dia sudah menjadi wali kota misalnya? Ini kan juga bisa, ya kan? Nah, tapi kalau sudah menyangkut anak presiden, lalu ada oligarki di belakangnya, maka partai itu mungkin saja tidak berani untuk segera menuntaskan. Nah, rakyat kita kasih tahu nih masalahnya seperti ini nih. Ya, supaya terus menuntut, supaya ada penegakan hukum. Ya, jadi memang PR bagi Indonesia ini menurut saya juga harus menyiapkan sistem yang baik, yang supaya tidak terulang seperti ini. Karena kalau misalnya ada keputusan potong generasi misalnya, sudah ini sudah, kemudian belum ada pengganti sistem yang baik juga berat juga Pak. Ya, betul. Jadi memang kita berharap bukannya diperpanjang, kalau perlu dipersingkat ini jabatan presiden karena sudah begitu banyak masalah. Jadi bukan sampai 2024 tapi dipersingkat, jangan malah minta perpanjangan. Nah, dengan adanya misalnya Pak Jokowi kan di acara webinar kita di tanggal 17 Maret yang lalu sudah kita tuntut untuk mundur. Ya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus 349 ditambah 180 530 triliun ini, Pak Jokowi harusnya sadar ya dia gagal memberantas korupsi, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang nilainya seperti sebesar itu. Dan di samping Pak Jokowi kita minta mundur, Bu Sri Mulyani juga kita minta mundur, tapi pada saat yang bersamaan kita berharap nanti muncul pemimpin yang memang bersih. Dengan begitu nanti bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi yang berlangsung selama ini. Tapi pada saat yang bersamaan dengan program-programnya itu bisa membuat rakyat semakin sejahtera. Baik, Mas Haji ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, kita waktu itu punya. Ya. Kalau ngomongin aja biar mereka nanti saya buka mikirnya mereka ngomong aja. Ya. Ya, jadi
Panggil aja Pak Syafrin, Sofian. Siapa? Syafrin, Sofian. Ya, kita ada Pak Safrin. Silakan Pak Safrin. Dari Bandung. Dari Bandung ya. Hanya Ya, silakan Pak Safrin. saya keterima dengan baik. Halo, suara Ya, saya? ya. Ya. Oh ya, baik. Ya, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan dengan 3 narasumber tadi. Tapi menurut saya ada hal-hal yang sebenarnya sudah bisa dilakukan tindakan. Sebenarnya kalau untuk TPPU ini kan adalah tindak pidana korupsi atau pencucian uang, ini berbahaya dan ini sangat dibenci oleh dunia gitu. Dan azasnya bukan praduga tidak bersalah seperti yang dikatakan oleh Pak Antoni tadi, tapi azasnya adalah pembuktian terbalik. Jadi ratusan pegawai negeri Kemenkeu yang sudah ada data-data dari PPATK itu sebenarnya sudah bisa ditangkap dan disuruh membuktikan kekayaan mereka gitu. Ya. Dan itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Lalu untuk Sri Mulyani sebenarnya juga sudah bisa kena di dalam tindak pidana korupsi karena sudah menghalang-halangi. Ya, karena korupsi itu bukannya karena mengambil harta saja, tapi menghalang-halangi atau menghambat penyelesaian tindak pidana korupsi, termasuk pembiaran dan juga memperkaya orang lain, atau katakanlah memperkaya anak buahnya, yang diantaranya juga sudah ada yang terbukti dan ditangkap oleh KPK, itu yang Bapak si anak yang menyiksa secara sadis itu sebenarnya sudah bisa dijadikan Sri Mulyani itu sebagai tersangka oleh KPK atau Kejaksaan Agung, ya. Jadi tidak perlu sebenarnya kita menunggu-nunggu. Nah, ini perlu ada desakan dari rakyat atau dari masyarakat bahwa semua pegawai negeri yang ada di dalam laporan PPATK dan juga laporan intelijen itu sudah bisa diproses dan ditangkap oleh KPK atau Kejaksaan Agung, termasuk Sri Mulyani yang menghalang-halangi. Itu juga pembuktian dia menyatakan bahwa 3 triliun ternyata 35 triliun, itu adalah salah satu bukti menghalang-halangi penyelesaian tindak pidana korupsi. Dan dia termasuk sebagai orang yang terlibat dalam korupsi. Itu sebagai tambahannya. Dan saya setuju juga dengan Pak Marwan tadi, ini sebenarnya harus mempersingkat jabatan presiden gitu. Dan Presiden Jokowi ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan, dan ini sangat besar, bukan tera lagi tapi luar biasa, 530 triliun uang negara yang harusnya bisa meningkatkan atau menghilangkan kemiskinan telah disikat habis oleh para konglomerasi dan juga para aparat Kemenkeu. Itu tambahannya. Terima kasih. Baik. Berkatu. Pak Dodi. Pak siapa? Dodi. Ya. Oh iya Pak Dodi sekalian Pak. Kami silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba singkat. Pertama, luar biasa paparan dari pembicara Bung Antoni, Bung Edi, dan terakhir Bung Marwan yang seperti biasa sangat sistematis. Saya kira pertama informasi yang ada, baik tadi malam RDP di DPR, sebelumnya di Komisi 11 Sri Mulyani, dan hari ini kita mendapatkan lagi informasi itu sudah sangat faktual kalau menurut saya. Dan seperti biasa harapan saya Bung Marwan akan menerbitkan dokumen 530 triliun ini ya, dalam bahasa yang sederhana agar rakyat dapat turut serta ya, merasakan, memikirkan tentang betapa para pengkhianat bangsa dan negara ini terus menggerogoti hajat hidup rakyat banyak, begitu. Itu yang pertama ya. Jadi berharap sekali akan terdokumentasi agar informasi ini meluas di rakyat. Apa tujuannya? Karena menurut saya
alternatif solusi tadi yang sudah disampaikan, sampai kepada harapan Jokowi membuat Perpu dan sebagainya, harus didesak untuk mundur. Saya kira benar sekali, tetapi saya sangat tidak percaya dengan cara-cara konvensional seperti demikian, ya. Sangat tidak percaya melihat track record daripada Jokowi dengan oligarkinya, dengan para politisi di DPR. Oleh karena itu, saya berharap bahwa hasil webinar ini benar-benar menjadikan suatu rancangan aksi, ya, menegakkan kedaulatan rakyat untuk membongkar, ya, 530 triliun dugaan korupsi di Kementerian Keuangan, ya, dengan tuntutan tentu saja pertanggungjawaban kepada rakyat dari Jokowi, Sri Mulyani, dan seluruh aparat Kementerian Keuangan yang terlibat. Dan yang ketiga, menurut saya, seperti biasa, saya agak khawatir, ya, seperti kasus BLBI yang sudah 20 tahun lebih, kasus Bank Senturi yang nilainya tidak sampai 7 triliun, BLBI sekitar 147 triliun, ini 530 triliun. Ya. Jadi ini yang harus dipikirkan, bagaimana kita mampu membangun koalisi rakyat, ya, untuk berkolaborasi. Ya, sekali lagi saya ingin kita membangun kolaborasi dengan Mahfud MD, ya, untuk mendukung, ya, membongkar kasus 530 triliun ini, khususnya di dalam menghadapi DPR, ya. Saya kira itu langkah konkret yang bisa dilakukan, ya. Jadi kita membangun koalisi rakyat untuk memberikan social pressure, political pressure, dan yang paling penting adalah pressure terhadap APH, ya, agar ada tindakan-tindakan nyata untuk membongkar 530 triliun dugaan Kementerian Keuangan ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang lain kami persilakan, sambil mungkin kalau belum ada kita, ya, Pak Marang mencoba mengomentari atau menjawab. Tapi intinya dari Pak Dodi dan Pak siapa satunya, yang kesamaan itu adalah memang sudah tidak ada kepercayaan memang. Artinya disambut dari Pak Marwan tadi, kalau memang Jokowi memang harus mundur karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dan tidak bisa memperlihatkan tanda-tanda, ya. Jangan memperlihatkan tanda-tanda untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi kita juga bisa menjawab, itu hal yang mustahil, kan. Menyuruh apa itu yang untuk mau perpanjangan, yang mau, dan yang jelas memang bisa perpanjangan, gitu. Tapi ini saya kira memang tetap harus didengar bahwa ini semua masyarakat ternyata dalam kasus ini akan melihat ini masalahnya akan makin kabur, dan bahkan Mahfud MD yang mencoba membongkar ini pun juga dituduh-tuduh untuk pencitraan karena seolah dia memang sedang melakukan untuk kampanye politiknya. Tapi saya kira masyarakat tidak peduli apakah itu mau politik atau tidak. Yang jelas kasus ini terbongkar, dilakukan dengan bersih. Saya kira merupakan prestasi bagi Mahfud. Tapi ini harus kita perlu buktikan, ya, dari itu. Mungkin silakan Pak Marwan. Iya, tadi dari Pak Sabril saya sangat setuju tentang azas pembuktian terbalik, ya, Pak Sabril tadi. Jadi bukan yang dipakai itu azas praduga tak bersalah, tapi azas pembuktian terbalik. Dan kita gabungkan itu dengan fakta bahwa motif dibalik presentasi Sri Mulyani di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret yang lalu, itu kan kita bisa lihat motifnya ini apa. Kan lebih banyak untuk melindungi
pegawai-pegawai atau ASN yang ada di Kementerian Keuangan dibanding bahwa ini ada masalah besar, masalah korupsi. Jadi motifnya kita lihat, motifnya bukan untuk ikut memberantas korupsi, tapi motif untuk melindungi bahwa kementeriannya itu bersih gitu. Ini bisa mengkonfirmasi untuk tadi beliau menjadi tersangka. Saya setuju itu. Kemudian kalau bicara dengan Pak Dodi, ya memang kita perlu mendorong segera dibentuknya tadi undang-undang perampasan aset yang mengemuka cukup banyak diungkap oleh anggota DPR di RDPU kemarin. Jadi segeralah bentuk itu undang-undang perampasan aset dan sudah tertunda yang menurut Pak Mahfud sudah berapa tahun yang lalu mestinya jadi undang-undang masuk dalam RUU Prolegnas prioritas, tapi justru itu dibatalkan menjadi RUU prioritas. Ini kan berarti oligarki bekerja. Untuk apa? Untuk justru supaya praktek-praktek koruptifnya itu terus berlangsung. Nah, tapi yang juga kita catat adalah bagaimana supaya rakyat itu dari Pak Dodi ya terus ikut terlibat bagaimana mengadvokasi kasus ini supaya bisa tuntas, dan harapannya kita perlu koordinasi bahwa kalau kita misalnya concern dengan pembentukan undang-undang Ciptaker yang sekarang juga rencananya masih akan ada demo, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan itu rakyat mahasiswa bersatu termasuk buruh di garis depan. Nah, untuk kasus 530 triliun ini kita berharap juga rakyat bersatu dalam barisan untuk menuntut supaya ini dituntaskan. Pada saat yang bersamaan kita minta supaya Sri Mulyani diadili, dan kita tuntut juga Presiden Jokowi bertanggung jawab, sekaligus untuk kita tuntut segera mundur, bukan untuk minta perpanjangan masa jabatan. Ya. Baik, saya kira yang menjadi satu kebersamaan yaitu terhadap Sri Mulyani. Jadi kita rakyat harus mendorong terus, mengingatkan DPR untuk segera secepatnya, mestinya karena kemarin sudah beliau hadir, tapi dengan alasan ada yang lebih penting. Saya kira ini bermasalah juga untuk melakukan satu RDPU itu tidak dikonfirmasikan dulu, bisa datang nggak jam sini, tanggal segini. Ini kemudian dengan seolah mendadak tidak hadir. Saya satu masalah yang menyebabkan semua orang memang ragu, dan sebelumnya juga ragu, sehingga memang kita beri kesempatan kepada DPR dan kepada Mahfud untuk melanjutkan pertemuan itu, dan tidak salah juga kalau tadi Pak Marwan sampaikan dari masyarakat ya, mahasiswa, bahkan dari UI kemarin dia mengatakan kalau dulu dia demo tidak mau dicampuri dengan pihak-pihak lain, sekarang dia mempersilahkan dari manapun dan masyarakat apapun yang merasa dirugikan, silakan akan turun bareng. Ini bisa berbuntut panjang dan akan tegas apabila ini tidak diberlakukan dengan cepat untuk menindak ini. Saya kira mungkin ini kita akan ada webinar lanjutan tentunya setelah ada pertemuan lagi DPR, dan sebaliknya kita akan mendesak apabila tidak segera dilakukan pertemuan. Mungkin itu Pak Marwan. Ya, saya sedikit lagi mau menambahkan ada dua hal. Pertama, mari kita kampanyekan pembentukan Kemenkyu-Gate di DPR, Pansus Kemenkyu-Gate. Ini kampanye kita nih, rakyat yang memang anti korupsi, mari sama-sama kita suarakan ini. Yang kedua, mari kita tuntut Pak Jokowi mundur. Kenapa? Karena kemarin itu dari DPR mengatakan ini kok seolah-olah pemerintah ini kan eksekutif satu. Ada suara Bu Sri Mulyani berbeda dengan suara Pak Mahfud. Artinya ada masalah di pemerintahan. Tapi yang mimpin dua orang ini siapa? Ini kan presiden. Presiden bertanggung jawab. Kemana saja nih presiden kok ada dua menteri pendapat yang berbeda? Satu ingin hanya menyelamatkan Kementerian Keuangannya, ya. Satu mengungkap fakta yang disampaikan oleh PPATK.
Dan ini tidak terbantahkan. Nah, kenapa sampai ada pendapat berbeda? Yang berbeda ini seolah-olah kita tidak menuduh, tapi seolah-olah ingin melanggengkan praktek-praktek yang mencurigakan itu, yaitu di Kementerian Keuangan. Mestinya Presiden bisa bertindak, bisa bersuara. Dan ini jangan sampai ada suara yang berbeda. Kan satu, karena dia tidak berperan sebagai pemimpin untuk membuat supaya suara pemerintah itu satu. Jadi ada masalah di sana. Karena itu kita minta, sudahlah, ini banyak masalah yang Anda timbulkan, lebih baik mundur secara kesatria. Tapi kan bukan berarti lalu nanti ada keterlibatan dalam pidana itu bisa lolos. Ya, tetap saja ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik. Terima kasih. Ya, saya kira memang begitu. Banyak yang meragukan bahwa Sri Mulyani akan segera mendatangi DPR untuk menyelesaikan ini. Sehingga desakan masyarakat seperti yang diusulkan Pak Marwan tadi, ada Kemenq Gate, itu saya kira cukup halus ya daripada SMI Gate ya. Daripada SMI Gate ini kan karena melibatkan banyak orang, mungkin kita harus teriakkan dengan yel-yel itu, Kemenq Gate, Kemenq Gate, Kemenq Gate, Kemenq Gate ya. Insya Allah akan menunjukkan berhasil karena semua akan merasa berkepentingan terhadap ini. Kita segera, masih ada? Biar aja teman-teman itu mungkin mau komentar dulu. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada komentar, kan persilakan. Sapril. Pak Sapril. Ini udah dibuka, jadi mereka tinggal ambil aja. Iya. Iya. Sudah dibuka Pak, silakan langsung kalau mau sebelum kita tutup persiapan buka. Nah, terima kasih. Komentar saya, ya segera saja Kemenq Gate itu kita kampanye di daerah, kan kampanyekan juga, dan yang segera juga melakukan desakan untuk pertanggungjawaban kepada Jokowi sebagai presiden. Risikonya adalah dia harus mundur. Ya. Itu aja. Ya, ada Pak Mas Haji? Ya silakan, dari tadi sih waktu ini sebelum ngobrol Pak Dodi usul. Ya. Saya kira setuju harus rancangan aksi untuk kampanye Kemenq Gate 530 triliun harus terus didengungkan. Kita koalisi rakyat untuk terus menggugat dalam jangka pendek itu di DPR dibentuk pansus, kemudian ada juga rancangan aksi kepada para APH ya, tadi sudah banyak diulas ya, Kejaksaan Agung didukung oleh KPK, itu semua didengungkan menjadi suara rakyat ya. Jadi saya teringat terakhir reformasi 98 itu juga diawali dengan Bulo Gate ya. Ya terus terang kalau saya lebih percaya kepada penegakan kedaulatan rakyat di dalam membongkar 530 triliun ini ya, karena sudah terlalu muak dengan oligarki, dengan penguasa yang seolah-olah demikian kuat bercokol ya, dan saya berpikiran bahwa hanya dengan menegakkan kedaulatan rakyat inilah ya perubahan di negara kita ini bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan. Terima kasih. Semoga insya Allah. Izin sedikit. Ya, izin. Boleh? Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Terima kasih. Saya setelah mendengar semuanya, rasanya mohon dipercepat, lebih cepat, lebih baik, mengingat United UIA aja setahu saya membatalkan rencana untuk IKN. Bagaimana kondisi ini apabila IKN berjalan, namun keuangan di negeri ini saja kurang bagus. Demikian Pak. Terima kasih. Baik. Sudah ya. Mungkin nggak perlu ditanggapi IKN. Ya, saya kira kesimpulan yang baik dan keberatan segala pihak masalah IKN itu, walaupun nampaknya masih tetap saja dikait-kaitkan untuk dengan capres yang akan maju, disyaratkan seolah harus menyetujui IKN. Ini kan satu hal yang menjadi musibah besar. Itu saya kira musibah.
itu menunjukkan besarnya peran dari oligarki. Ya, oligarki. Siap. itu Setuju. UAE batal ya Pak ya, setahu saya. Sudah tahu Pak. Ya, baik. Semoga di dalam bulan puasa ini banyak kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang akan terungkap, merupakan kabar gembira, kebaikan untuk rakyat juga, terutama untuk Indonesia, ya, yang selalu disebut Amin. orang sekarang dalam tidak baik-baik saja, tapi kita Amin. percaya kepada Allah dengan rakyat masih harap untuk negeri ini jadi baik. Memang harus sabar, ya, karena kejahatan yang sudah terlalu lama ini juga ada peran masyarakat yang terlalu membiarkan, ya, bagaimana sebuah laporan-laporan sudah tahun-tahun tidak ditindaklanjuti itu suatu kejahatan yang nyata. Kalau rakyat sudah mengatakan berarti sudah temuan, ya, kalau ada OTT maka temuan terhadap ini adalah kejahatan langsung kepada Sri Mulyani, menjadikan tanggung jawab dia. Nah, saya kira kita masih bersabar untuk DPR sama Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan dengan APH tadi harapan itu segera bisa mewujudkan ini supaya tidak terjadi huru-hara yang lebih besar. Semoga webinar kita pada sore hari ini merupakan sebuah amalan, ya, amalan untuk menciptakan suatu kebaikan di negeri kita. Sekian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita